saya Nida Sina Febiani dan saya di sini sebagai Direktur Keuangan dan saya akan menjelaskan apa itu persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan atau juga disebut aset, hak atau klaim atas aset biasanya dibagi berdasarkan dua jenis, yaitu hak kreditor dan hak kreditur mencerminkan uang perusahaan yang disebut liabilitas. Sedangkan hak pemilik disebut ekuitas dasar akuntansi. Berikut ini adalah persamaan dasar akuntansi yang menyatakan hubungan antara aset, liabilitas, dan ekuitas. Sebagai contoh, jika perusahaan memiliki aset 8 juta dan memiliki liabilitas 2 juta, maka ekuitas perusahaan tersebut memiliki 8 juta. Persamaan dasar akuntansi ini berlaku semua entitas bisnis tanpa melihat skala kegiatan dan bentuk kepemilikan bisnis, mulai dari kecil sampai besar. Berlaku persamaan dasar akuntansi ini digunakan untuk mencatat transaksi keuangan yang digunakan akan menggambarkan hubungan antara aset, liabilitas, dan ekuitas. Berikut ini penjelasan dari komponen persamaan dasar akuntansi, yaitu aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan menggunakan aset untuk kegiatan usaha seperti produksi dan penjualan. Karakteristik umum dari aset ialah kemampuan memberikan manfaat yang akan menghasilkan arus masuk kas atau penerimaan aset terdiri atas beberapa kelompok, yaitu A. Aset lancar. Ukuran aset. Aset lancar adalah aset yang mudah diubah dikonversi menjadi uang tunai dan biasanya umur pemakaiannya kurang dari 1 tahun. Contohnya antara lain ialah kas, surat berharga, security, piutang usaha, account receivable, piutang wesel, notes receivable, persediaan barang dagang, merchandise inventory, perlengkapan supplies, asuransi dibayar di muka prepaid insurance, sewa dibayar di muka prepaid rent, dan pendapatan yang masih harus diterima accrued revenue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bardera Sartoyo dari kelas 10 KL2. Di sini saya akan menjelaskan tujuan utama akuntansi. Tujuan utama akuntansi berkaitan dengan definisi akuntansi, yaitu menyajikan informasi akuntansi dari suatu entitas kepada pihak yang berkepentingan. Entitas dapat diartikan sesuatu badan usaha atau perusahaan yang mempunyai kekayaan sendiri. Lalu informasi akuntansi apa saja yang disajikan dalam akuntansi? Informasi akuntansi yang disajikan berkaitan dengan laporan keuangan. Komponen laporan keuangan terdiri dari yang pertama laporan posisi keuangan, yang kedua laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, yang ketiga laporan perubahan ekuitas, dan yang keempat laporan arus kas, dan yang kelima atas catatan atas laporan keuangan. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus memenuhi syarat, diantaranya 1. Relevan terhadap kebutuhan para pengguna laporan, dapat diandalkan, yang memiliki makna. Pertama, A. Mencerminkan kejujuran penyajian, hasil, dan posisi keuangan perusahaan. B. Menggambarkan substansi ekonomi dan sesuatu kejadian. C. Netral, yaitu bebas dari keberpihakan. D. Mencerminkan kehati-hatian. E. Mencakup semua hal yang terkait. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liabilitas adalah klaim terhadap aset.
yaitu utang dan liabilitas perusahaan kepada kreditur atau pihak lainnya. Liabilitas muncul saat perusahaan meminjam uang, melakukan pembelian secara kredit, atau menangguhkan pembayaran. Liabilitas terdiri dari dua kelompok, yaitu liabilitas lancar. Liabilitas lancar adalah liabilitas yang harus dibayar dengan menggunakan aset lancar dalam jangka pendek, biasanya kurang dari 1 tahun. Yang kedua, liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka panjang adalah liabilitas yang akan dilunasi dalam waktu lebih dari 1 tahun. Contohnya ialah utang bank, obligasi. 2. Ekuitas. Ekuitas adalah klaim kepemilikan atas aset. Ekuitas sama dengan total aset dikurangi total liabilitas. Ekuitas pada perusahaan perorangan dan persekutuan pada umumnya terdiri dari modal pemilik dan pengembalian pribadi yang sifatnya mengurangi ekuitas. Sedangkan pada perseroan terbatas PT terdiri dari modal saham, dividen, dan laba ditahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Nirmala. Di sini saya akan menjelaskan penerapan persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi digunakan untuk mencatat transaksi keuangan suatu perusahaan. Transaksi keuangan dibagi dua jenis, yaitu transaksi internal dan transaksi eksternal. Transaksi internal adalah transaksi yang seluruhnya terjadi di dalam perusahaan. Contohnya adalah penggunaan, perlengkapan, penyusutan, dan aset tetap. Sekarang bagian transaksi eksternal. Transaksi eksternal adalah transaksi yang melibatkan perusahaan lain. Contohnya adalah sorotan dan penarikan modal, dan pembayaran liabilitas, penerimaan, pendapatan, serta pembayaran beban. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.